Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, panutan kita semua, yang wajib kita cintai, wajib kita rindukan. Sosok yang paling layak untuk kita gali, untuk kita pelajari sejarahnya, agar kita kenal dengan beliau lebih mendalam. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita telah menuntaskan satu tema pembahasan sejarah yang cukup panjang kita bahas dan kita pelajari sama-sama tentunya. Tema itu adalah berniaganya Rasulullah SAW dengan harta, atau untuk Sayyidah Khadijah dengan harta Sayyidah Khadijah, dan kisah tentang pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tentu kami ingatkan kembali, Ustaz ingatkan kembali untuk anak-anakku semuanya bahwa setiap tema di kitab ini akan dibagi menjadi dua pembahasannya. Yang pertama tentang kisah yang berkaitan dengan tema tentunya. Yang kedua adalah hikmah, pelajaran yang bisa dipetik daripada kisah tersebut. Dan pada kesempatan kali ini anak-anakku semuanya, Ustadz coba mengajak kalian semua untuk merangkum, meringkas pembahasan dengan tema perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan kisah pernikahan beliau Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu kisahnya terlebih dahulu. Al-Imam Ibn Athir dan Imam Ibn Hisham menyatakan bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah seorang wanita mulia dan wanita kaya yang memiliki banyak harta. Aktivitas atau profesi yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah adalah berniaga. Hanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra tidak berniaga langsung dengan sendirinya. Maksudnya, beliau tidak langsung yang menjajakan dagangan beliau, perniagaan beliau tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah mempekerjakan kaum laki-laki dengan upah yang sepadan dengan pekerjaannya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra dalam perniagaannya. Suatu ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra mendengar kabar tentang Rasulullah SAW muda saat itu. Kabar tentang kejujuran Rasulullah, kabar tentang amanat yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah, kabar tentang akhlak budi pekerti luhur Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah pun tertarik untuk menawarkan pekerjaan kepada Rasulullah seperti atau sebagaimana yang ditawarkan oleh Sayyidah Khadijah kepada laki-laki dewasa yang lainnya. Pekerjaan apa? Agar Rasulullah berniaga untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra ke negeri Syam, dan Rasulullah ditemani oleh asisten atau pembantu Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang bernama Maisarah. Kami ingatkan Maisarah di sini adalah seorang laki-laki.
Berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri Syam untuk berniaga untuk Sayyidah Khadijah atau dengan perniagaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Selama perjalanan dalam perniagaan, para ahli sejarah mengatakan bahwa perjalanan tersebut dinaungi oleh kesuksesan yang besar. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW kembali ke negeri Mekkah, kembali kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban beliau, Rasulullah membawa keuntungan yang sangat banyak dan berlipat-lipat saat itu. Keuntungan yang sangat banyak dan berlipat-lipat. Dan Rasulullah menunaikan semua kewajiban yang diwajibkan kepada beliau, kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tanpa terkecuali. Dengan penuh amanat yang sempurna dan dengan budi pekerti yang sangat-sangat luhur yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Dan ada yang menarik daripada kisah ini, yaitu asisten atau pembantu Sayyidah Khadijah yang selama perjalanan ke negeri Syam mendampingi Rasulullah SAW, yang bernama Maisarah. Maisarah ini ketika datang sampai ke negeri Makkah, sampai kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kepada tuannya, Maisarah ini menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah SAW yang membuat Maisarah menjadi terkejut, menjadi takjub sampai derajat terkejut. Kok ada orang seperti ini? Begitu mulia akhlaknya, begitu luar biasa amanatnya. Di sisi lain, Sayyidah Khadijah pun juga takjub dan dikagetkan oleh amanat yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak ketika datang membawa untung yang berlipat-lipat. Kemudian diserahkan semuanya kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di sini seperti ada isyarah bahwa kebiasaan atau sebagian pedagang itu ketika diamanati oleh bosnya, contohnya untuk menjualkan barang dagangannya, kalau ada untung gede, sebagian dilaporkan, sebagian lagi masuk kantong pribadi. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Rasulullah apa adanya tunaikan, walaupun keuntungannya banyak dan berlipat-lipat, semuanya diberikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan beliau hanya diberikan upah sesuai dengan perjanjian semula. Bahkan upahnya pun dari awal perjanjiannya akan diberikan lebih daripada ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra mempekerjakan laki-laki dewasa yang lainnya. Karena tahu ini orang amanat, ini orang jujur, ini orang budi pekerti yang luhur, Masya Allah. Dari situlah Sayyidah Khadijah Al-Kubra tertarik dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah Al-Kubra menawarkan dirinya untuk dipersunting, dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Sayyidah Khadijah, tentunya dengan cara yang terhormat, diingatkan di sini. Kenapa cara yang terhormat? Karena Sayyidah Khadijah tidak berbicara dengan diri sendiri begitu, tidak langsung, bukan seperti itu. Tapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra saat itu meminta sahabat dekat yang bernama Nafisah bin Munayyah untuk menyampaikan tawaran tersebut kepada Rasulullah SAW, dan diiyakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajak bicara paman-pamandanya tercinta agar pamanda-pamandanya tercinta melamarkan Sayyidah Khadijah untuk beliau. Kemudian terjadilah pernikahan. Dan ingat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah pernah 2 kali menikah dengan laki-laki. Jadi Rasulullah adalah suami yang ketiga. Ini kisah atau ringkasan kisah tentang yang pertama tentang perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah. Yang kedua tentang kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini 2 tema sebetulnya disatukan karena saling berkaitan. Baik, ini bagian pertama tentang kisahnya, tentang sejarahnya.
Sekarang kita akan mulai masuk pada pembahasan ringkasan daripada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah yang kita bahas tadi. Apa yang bisa kita petik? Yang pertama, pekerjaan Rasulullah SAW yaitu berniaga ke negeri Syam dengan harta Sayyidah Khadijah yang ditemani oleh Maisarah. Ini merupakan kelanjutan daripada kerja kerasnya Rasulullah dalam hal mencari rezeki, dalam hal mencari nafkah. Kelanjutan kerja keras Rasulullah dalam meringankan beban pamanda tercintanya Abu Thalib. Dan ini sudah kita ketahui. Hikmahnya apa? Hikmahnya sangat banyak sekali dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan Sayyidah Khadijah. Kedudukan Sayyidah Khadijah di hadapan Rasulullah, di hati Rasulullah SAW. Ingat bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini dalam sebuah hadis sahih dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Sayyidah Khadijah adalah wanita terbaik pada masanya. Tentu ini menurut tafsiran ulama dari dua pendapat. Wanita terbaik pada masanya, Allah, itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ini keutamaan beliau. Bahkan karena kedudukannya tinggi di hati Rasulullah, sudah bisa mengambil hati Rasulullah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini sering membuat cemburu Sayyidah Aisyah Ridha. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah Ridha mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah kecuali pada Khadijah. Sedangkan aku sebetulnya belum pernah bertemu dengan Khadijah. Tidak semasa karena Sayyidah Khadijah meninggal. Kemudian setelah meninggal sekian tahun baru menikah dengan Sayyidah Aisyah. Itu yang terjadi. Tapi kok mampu membuat Sayyidah Aisyah cemburu? Karena Rasulullah SAW sering menyebut kebaikan dan memuji Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sampai suatu ketika saat Rasulullah menyembelih kambing, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tolong kirimkan ini kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara dekatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Allah. Sampai Rasulullah, Sayyidah Aisyah pernah seperti protes begitu. Ya Rasulullah, Khadijah lagi. Maka jawaban Rasulullah, inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku telah Allah karuniai cinta terhadap Sayyidah Khadijah. Bahasa kitanya, hatiku telah mencintainya, telah dikuasai oleh cintanya Allah. Pernah juga suatu ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra, karena Rasulullah ini sering menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah, memujinya, bahkan tidak keluar rumah kecuali Rasulullah sudah memuji Sayyidah Khadijah terlebih dahulu. Allah. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah seperti marah karena dibakar api cemburu tentunya. Sayyidah Aisyah mengatakan, hal kanatil ajuzan wa qad abdalakallahu khairan minha? Bukankah Sayyidah Khadijah itu hanya seorang wanita tua yang sudah Allah ganti untukmu dengan yang lebih baik daripadanya? Maka jawaban Rasulullah, tidak, demi Allah. Allah tidak menggantikan yang lebih baik untukku dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kenapa? Yang pertama, karena Sayyidah Khadijah beriman di saat orang lain kufur, meyakiniku, mempercayaiku di saat orang lain mendustakanku, kemudian membantuku dengan hartanya di saat orang lain tidak membantu, kemudian memberikanku anak di saat wanita-wanita lain dari istri-istriku tidak memberikanku anak. Allah. Faktor-faktor ini yang membuat Rasulullah SAW sangat mencintai yang namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan Sayyidina Jabir pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sangat bersedih sampai mengatakan, khashina alaih, aku khawatir sekali, kami khawatir terhadap Rasulullah saat Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Para sahabat khawatir dengan keadaan Rasulullah SAW. Karena sedih yang luar biasa. Tapi tentu kesedihan yang normal karena Rasulullah memiliki hati yang lembut. Orang yang hatinya lembut tentu akan mudah untuk bersedih, tapi bukan berarti akan tenggelam dalam kesedihan yang menyeret kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak sampai derajat seperti itu dan jauh seorang Rasul melakukan seperti itu. Yang jelas sedih tadi yang dimaksud adalah sumbernya karena kelemah lembutan hati Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah yang berkaitan dengan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah adalah
siapapun yang mempelajari sejarah ini, membaca sejarah ini, maka kesan pertama yang akan didapatkan oleh yang mempelajari dengan objektif akan kesan pertama yang ditimbulkan adalah Rasulullah adalah sosok laki-laki dewasa yang sangat jauh dari mengedepankan syahwat, dari mengedepankan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Sebabnya tentu jelas. Karena Rasulullah SAW ketika menikah Sayyidah Khadijah bukan seorang gadis, melainkan seorang janda yang bahkan sudah pernah menjanda 2 kali. Usianya pun hampir 2 kali lipat lebih tua daripada beliau. Bagaimana orang yang mengutamakan syahwatnya bisa menikahi seorang wanita pada saat tentu masyarakat rusak dengan kebudayaannya, dengan adat istiadatnya, menikahi seorang wanita janda, bagaimana? Itu jauh sekali. Dan ini mengesankan kesan pertama yang akan didapat oleh seorang yang mempelajari sejarah. Rasulullah sangat jauh dan terjaga dari mengedepankan, mengutamakan syahwat, mengedepankan birahi, mengedepankan yang namanya kenikmatan-kenikmatan jasmani. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kemudian pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah berlangsung lama, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan pernikahan antara keduanya, ikatan pernikahan antara keduanya tidak dipisahkan kecuali oleh yang namanya maut, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra saat itu. Saat Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat, usia beliau menginjak 65 tahun dan usia Rasulullah SAW saat itu adalah 50 tahun. Yang penting dari sini adalah ada sebagian kelompok mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan celah untuk masuk dari celah tersebut, kemudian menyebarkan yang namanya fitnah, syubhat dalam hati-hati kaum muslimin sehingga bisa menggoyahkan pondasi keimanannya, sehingga bisa tidak mempercayai Rasulullah SAW. Tapi tentu ini hanya dugaan belaka, ini hanya khayalan belaka. Karena mereka berkhayal, dan itulah khayalan ini yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin menggambarkan Rasulullah SAW sebagai gambaran seorang laki-laki dewasa yang dikuasai oleh syahwatnya, yang tenggelam dalam kenikmatan jasmani, yang jauh daripada kehormatan, daripada menjaga kehormatannya, baik kehormatan hatinya ataupun rohnya, jauh. Kehormatan badannya jauh. Ini yang mereka ingin gambarkan. Tapi tentunya gambaran yang mereka inginkan ini hanya sebuah khayalan belaka karena tidak berdasar fakta, tidak memiliki dalil, kalau bahasa kitanya satupun. Justru malah yang ada berkaitan dan bertentangan 1000% dengan yang namanya fakta. Kemudian berikutnya kita mengetahui, kita telah mempelajari bahwa yang namanya kaum orientalis, yang namanya kaum misionaris, mereka adalah sebuah kelompok yang menjadikan permusuhan mereka terhadap Islam sebagai kerajinan, sebagai pekerjaan, sebagai sebuah profesi. Yang dari profesi tersebut mereka akan mendapatkan pundi-pundi uang. Ini mereka. Dan mereka itulah yang menyebarkan fitnah yang tadi disebutkan. Ini mereka. Mereka tidak memperdulikan yang namanya fakta. Dan karena mereka tidak pernah mau tahu fakta. Mereka tidak memperdulikan namanya hakikat. Karena mereka tidak pernah mau tahu yang namanya hakikat yang sebenarnya. Mereka tidak pernah tahu. Kemudian musuh-musuh Islam ini, kalau kita kelompokkan, maka menjadi 2. Kelompok pertama
Mereka adalah misionaris dan sebagian besar kaum orientalis. Mereka menjadikan permusuhan mereka terhadap Islam sebagai profesi, sebagai kerajinan yang mereka fokus menekuni kerajinan tersebut, yang pada akhirnya mereka akan jadikan permusuhan mereka, fokusnya mereka terhadap permusuhan mereka terhadap Islam sebagai kendaraan untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Sedangkan kelompok yang kedua yang memusuhi Islam adalah kelompok orang yang hanya ikut-ikutan ngekor di belakang mereka, di belakang misionaris dan orientalis. Ini yang dilakukan, ini yang terjadi. Yang kedua ini, kelompok kedua ini diibaratkan orang yang memasang lencana di bajunya agar dikenali dia dari kelompok mana, afiliasinya kemana ini orang. Itu saja. Karena yang namanya lencana itu adalah simbol. Yang namanya simbol menandakan sesuatu tentunya. Yang ingin dikatakan oleh mereka sebetulnya, yang ingin disampaikan oleh mereka itu adalah bagian dari kelompok itu. Udah itu saja. Maksudnya, ya mereka tidak mengerti sama sekali tentang sejarah. Iya, nol. Mereka tidak paham tentang sejarah. Mereka tidak punya ilmu sama sekali, ilmu pengetahuan tentang sejarah. Tidak. Bahkan mereka tidak pernah membuka akal pikirannya, tidak pernah membuka otaknya, tidak pernah membuka matanya untuk sekedar mencari yang namanya fakta, yang namanya kebenaran. Tidak, dan tidak. Umumnya orang ikut-ikutan itu mereka teliti dulu yang diikuti siapa dan ikut-ikutan di bidang apa. Itu dulu diteliti. Tapi kalau kelompok kedua ini enggak penting diteliti dan ini itu enggak. Karena mereka memang tidak ingin meneliti kebenaran. Tidak ingin mencari fakta. Yang mereka inginkan hanya inilah kami ini adalah bagian daripada kelompok mereka. Udah, mereka itu. Yang misionaris dan kaum orientalis. Pemikirannya sama. Ikut-ikutan. Sebabnya apa sih mereka seperti itu? Sebab pertama karena mereka hobi ikut-ikutan. Sebab kedua karena fanatisme yang buta. Ini dua kelompok musuh Islam dengan modelnya masing-masing. Padahal dua kelompok musuh Islam ini, musuh Islam ini, kalau seandainya mereka mau betul-betul mencari fakta, mencari kebenaran, mencari hakikat, maka mudah sekali bagi mereka menemukan itu. Karena setiap muslim, seorang muslim yang peka, yang yakin, yang percaya dengan, yang kenal dengan agamanya, yang mempelajari sejarah nabinya, akan dengan mudah mengetahui fakta yang sebenarnya atau hikmah yang sebenarnya di balik kisah pernikahan Rasulullah SAW. Dan mereka akan mudah mengetahui bahwa syubhat, fitnah yang selama ini disebarkan oleh musuh-musuh Islam, bahwa Rasulullah SAW itu adalah laki-laki yang dikuasai oleh syahwatnya, itu adalah dusta belaka, nol, tidak bernilai apa-apa, tidak beda dengan yang namanya khayalan, angan-angan dan andai-andai belaka, karena tidak memiliki satupun bukti, data dan fakta. Bayangkan. Ini bagi yang mikir, yang mencari kebenaran. Makanya Syekhina Syekh Al-Buti selalu mengatakan, orang yang belajar sejarah, cukup sejarah itu sebagai bukti kuat untuk membantah, mematahkan, membumi hanguskan, melenyapkan semua syubhat yang disebarkan, yang ditujukan kepada kita semuanya, yang berkaitan dengan pernikahan Rasulullah SAW. Lihat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa cukup sejarah saja? Coba bayangkan. Apa mungkin orang yang dikuasai syahwatnya, orang yang hiperseks, mampu hidup dalam keadaan sangat terhormat, menjaga diri sampai usia 25 tahun di lingkungan yang rusak, di lingkungan yang namanya perzinahan itu adalah biasa, di lingkungan yang namanya saat itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal itu adalah biasa. Banyak terjadi yang seperti itu. Di lingkungan di mana seorang laki-laki memiliki istri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah biasa. Ini Rasulullah, jalannya sangat mudah kalau Rasulullah mau melakukan itu. Pintu sangat terbuka lebar.
Tapi karena Rasulullah tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu, Allah jaga beliau sehingga Rasulullah sangat terhormat, menjaga kehormatannya, tidak pernah, jangankan melakukan, terlintas dalam pikirannya pun tidak. Bagaimana kemudian orang yang dikuasai syahwatnya mau menikah dengan janda berusia 40 tahun sudah pernah menikah 2 kali? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak mungkin. Ingat, kita sudah bahas bahwa sebab tertarikan Rasulullah adalah akhlak Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah memiliki gelar Al-Afif At-Tahira. Begitu pula sebaliknya. Kembali, bagaimana orang yang dikuasai syahwatnya kok bisa selama pernikahan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra langgeng-langgeng saja sampai 25 tahun, dan selama menikah dengan beliau tidak pernah matanya melirik wanita lain untuk dijadikan tambahan pasangan tambahan, atau bahkan membeli budak wanita hanya untuk pelampiasan syahwatnya. Tidak pernah itu terlintas. Kemudian kisah menikahnya Rasulullah dengan istri-istri yang lain, ada kisahnya, ada sebabnya, ada hikmahnya. Kita sudah jelaskan bagaimana menikah dengan Sayyidah Saudah lebih tua daripada beliau. Mana orang yang dikuasai syahwat menikah dengan wanita yang kedua kalinya? Menikah dengan wanita kau yang sudah sepuh lebih tua daripada beliau. Kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah saat itu Sayyidah Aisyah masih kecil dan tidak langsung kumpul dengan Rasulullah, tidak digauli bertahun-tahun. Sampai ketika memang layak, sudah waktunya, baru saat itu kumpul Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ridha, bayangkan. Maka cukup fakta-fakta yang sangat kuat, sahih, dan kebenaran-kebenaran yang sangat jelas dan gamblang ini kita pegangi. Buang yang namanya khayalan. Semua orang bisa berkhayal. Buang yang namanya andai-andai. Semua orang mampu untuk berandai-andai. Tapi apa kedudukan khayalan? Apa kedudukan andai-andai? Jika sudah berhadapan dengan fakta, kedudukannya adalah 0. Baik, inilah ringkasan dan hikmah atau apa yang bisa kita petik dari sejarah perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah dan kisah pernikahan beliau SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semua keistiqomahan, memberikan kita semuanya kekuatan iman dan tambahnya iman bertambah sehingga kita diwafatkan pada husnul khatimah. Ala hadin niyyah wa la kulli salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.